Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena berkat tuntunan dan bimbingannya sehingga pada sore hari ini kita boleh dapat berkumpul di tempat ini dengan maksud kita melaksanakan Musdes RKPDes untuk tahun anggaran 2023. Yang saya hormati Sangadi Bungkule Utara, Bapak Prandi Mahid. Yang saya hormati Ketua BPD Bungkule Utara yang baru dilantik. Yang saya hormati aparat desa yang berkesempatan hadir pada saat ini, anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Agenda kegiatan Musdes RKPDes yang akan kita laksanakan pada hari ini merupakan agenda tahunan. Biasa dilaksanakan guna untuk membicarakan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Untuk Musdes RKPDes biasanya dilaksanakan itu mulai dari bulan April sampai dengan paling lambat itu bulan September, dan ini sudah pada bulan September merupakan bulan terakhir untuk pelaksanaan Musdes RKPDes. Dalam Musdes RKPDes pada saat ini sedikit saya mau mengarahkan tentang regulasi yang ada untuk kegiatan di tahun 2023. Biasanya tiap tahun itu ada Permendes prioritas penggunaan dana desa. Tapi untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 untuk aturan Permendesnya belum keluar untuk tahun ini. Kalau untuk tahun lalu itu mengacu ke Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Tetapi lewat Zoom meeting yang saya ikuti bersama dengan Kaban BPI, itu Badan Pengembangan Informasi, Bapak Ivanovic Agusta, untuk perencanaan di tahun 2023 masih tetap mengacu ke Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk prioritas penggunaan dana desa. Tadi sempat Bapak Sangadi mengatakan bahwa BLT itu mungkin di tahun 2023 sudah ditiadakan. Lewat penyampaian dari Menteri Desa dan keputusan Menteri Desa nomor 81 tahun 2022 yang baru dikeluarkan, yang mengacu ke Impres nomor 5 dari Presiden terkait untuk penanganan kemiskinan ekstrim, sehingga untuk BLT ini masih ada, tetapi untuk DP kriteria itu boleh dikata lebih ketat dari kriteria sebelumnya. Untuk kriterianya itu masyarakat yang mempunyai kemiskinan ekstrim, misalnya sudah tidak dapat bekerja, sudah sakit-sakitan, mungkin dia keluarga tunggal, kemudian dia sudah tidak bisa dapat bekerja, itu masih bisa untuk diberikan BLT. Atau misalnya dia penghasilan setiap bulan itu kalau mau dihitung rata-rata, misalnya di satu keluarga rata-rata penghasilan setiap hari 12.500. Misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang, kemudian DP penghasilan cuma 50.000 per hari, itu bisa mendapat BLT.
Kalau misalnya dia cuma 2 orang, kemudian penghasilan 50.000, masih terhitung itu 25.000 per hari biaya hidup. Jadi itu tidak termasuk. Jadi dia kalau misalnya dihitung rata-rata hanya 12.500 per orang. Untuk kalau misalnya biasanya kalau di sini penghasilan harian kan 100.000 minimal. Kalau 100.000, kalau dalam hitungan 12.500 itu membiayai 8 anggota keluarga. Jadi kalau misalnya di situ ada 8 anggota keluarga, cuma 1 orang bekerja dengan penghasilan 100.000, itu termasuk dalam hitungan masyarakat miskin ekstrim yang perlu untuk mendapatkan bantuan BLT. Tapi rasanya orang di sini kalau mau dilihat sangat kecil kemungkinan yang termasuk dalam masyarakat kemiskinan ekstrim. Karena kalau dalam keluarga itu ada 8 orang, tidak mungkin cuma 1 orang yang bekerja, pasti itu ada berapa orang yang bekerja. Jadi untuk terkait BLT ini untuk tahun 2023 untuk sementara itu masih mengacu ke Permendes nomor 7 tahun 2021. Jadi masih ada untuk BLT. Namun tidak seperti yang dijalankan pada saat ini karena kali lalu imbasnya dari COVID-19 sehingga untuk masyarakat banyak yang mendapat bantuan BLT. Kalau untuk yang sedang berjalan pada saat ini terkait dengan naiknya BBM, itu pemerintah lewat Kementerian Sosial itu memberikan berbagai bentuk jenis bantuan kepada masyarakat. Itu ada bantuan lewat BPMT, ada bantuan bansos, dan bansos itu ada kalau tidak salah bantuan itu 300.000 per bulan. Kemudian ada bantuan untuk subsidi upah bagi pekerja yang punya penghasilan di bawah atau maksimal 3,5 juta. Jadi yang punya penghasilan bulanan maksimal 3,5 juta itu mendapat subsidi upah. Jadi ada juga bantuan untuk para pekerja. Nah, itulah yang menjadi gerakan dari Kementerian Sosial terkait dengan kenaikan BBM yang baru-baru ini kita sudah ketahui bersama. Dan terkait untuk perencanaan di tahun 2023, tentunya acuan-acuannya itu adalah RPJMDes. RPJMDes yang sudah disusun sejak Sangadi menjabat menjadi Sangadi. Itu kegiatan-kegiatan yang belum tercover di dalam RKPDes tahunan hingga pada tahun ini itu bisa mengacu ke kegiatan RPJMDes yang belum terlaksana. Kegiatan-kegiatan menjadi prioritas. Kemudian dalam RKPDes pada tahun ini yang tidak sempat terlaksana bisa dilaksanakan di tahun depan menjadi rencana RKPDes untuk tahun depan. Dan juga atas usulan dari peserta musyawarah pada saat ini, hal-hal apa yang menjadi prioritas terkait untuk kemajuan dari Desa Bungkudai Utara ini. Jadi Bapak Ibu yang tahu apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada, baik itu dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk pemberdayaan, dalam bentuk pembinaan, dan bila mana dalam penanganan bencana kalau misalnya
terjadi bencana di Desa Mangkurai Utara. Jadi ini menjadi 4 hal yang bisa diusulkan dalam Musdes pada saat ini, acuannya untuk kegiatan di tahun 2023. Tentunya tidak lepas juga di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kalau untuk saat ini sedang dibahas di kementerian berdasarkan usulan-usulan dari pemangku kepentingan di desa, pegiat-pegiat desa, untuk kiranya dana desa ini bisa digunakan juga untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hingga pada saat ini memang dana desa tidak bisa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya hingga saat ini itu menggunakan dana ADD. Jadi alokasi dana desa yang datang dari pemerintah kabupaten. Kalau untuk dari dana desa yang langsung dari pusat, memang hingga tahun ini belum bisa dilaksanakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dan menjadi harapan pada pegiat desa untuk tahun 2023 kiranya ada dari dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dan Menteri Desa sudah sempat menyampaikan lewat Zoom meeting yang kami ikuti, penyampaian dari Menteri Desa untuk tahun 2023 untuk operasional pemerintahan desa dialokasikan dari dana desa itu 3%. Jadi untuk tahun 2023 bisa dari dana desa untuk operasional pemerintahan desa itu diambil 3%. Ini menjadi hal yang baik terkait dengan memang kalau mau dihitung-hitung APBD kabupaten yang diberikan ke desa yang menjadi ADD, anggaran dana desa, itu tidak mencukupi untuk kegiatan-kegiatan terlebih khusus operasional dari pemerintah desa. Kadangkala dalam operasional pemerintah desa itu sangat cabului sendiri untuk beberapa kegiatan, karena memang untuk bolak-balik kesana kemari menerima anggaran ADD ini tidak cukup untuk kegiatan operasional pemerintahan desa. Sama dengan orang juga rapat pada saat ini, dan memang karena anggaran tidak ada untuk operasional, jadi mungkin pada saat ini cookies dengan kopi ini swadaya tuh karena memang DP operasional yang BPD kan itu wakil siapkan. Operasional memang tidak mencukupi ADD yang disiapkan oleh dari pemerintah daerah, sehingga memang beberapa kegiatan tidak ada anggaran untuk operasional. Semoga di tahun 2023 lewat penyampaian dari Menteri Desa 3% dari dana desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintahan desa. Dan pada saat ini saya mempersilakan kepada Bapak Ibu dipandu oleh Ketua BPD untuk kiranya memberikan usulan-usulan, masukan-masukan yang nantinya bisa berguna untuk kegiatan di tahun 2023. Dan tentunya semua usulan yang nantinya akan disampaikan tidak semua itu akan bisa dilaksanakan, karena acuannya anggaran yang ada. Jadi kalau misalnya yang diusulkan itu membutuhkan anggaran di atas 1 miliar, kemudian DP anggaran yang ada misalnya cuma 600 juta, yang pasti yang lain-lain tidak bisa terbiayai.
Hanya tinggal mana yang dianggap prioritas itu yang dibiayai, dan yang sisa itu yang lain-lain nanti bisa dianggarkan di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan nantinya nanti mengalir dalam usulan-usulan dan tanya jawab pada sebentar saat. Terima kasih. Jadi ada tambahan sedikit, tidak sempat saya sampaikan tadi. Jadi untuk gaji atau insentif dari BPD lama, karena BPD yang baru saat ini kan dilantik pada bulan ini kan, jadi memang kan